Baiklah teman-teman, pada channel saya kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pendidikan melalui pendekatan sosiologis yang ada di Indonesia. Sebenarnya, pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari tujuan negara Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah fenomena pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia? Pada saat sekarang ini bisa kita lihat bahwasannya masih banyak masyarakat di Indonesia yang kurang menyadari bahwa bersekolah itu sangat penting. Selain itu, masih banyak sekali masyarakat di Indonesia yang mengalami kemiskinan, sehingga tidak sanggup untuk bersekolah karena tidak memiliki biaya. Meskipun pemerintah telah menggratiskan biaya sekolah selama 9 tahun wajib belajar. Hal ini merupakan potret nyata problem yang masih saja dihadapi oleh pemerintah kita. Selain dari faktor masyarakat kita sendiri, masih ada beberapa faktor penunjang lainnya yang kurang memadai. Contohnya seperti sulitnya medan dan jauhnya jarak tempuh, serta minimnya akses penunjang untuk memudahkan anak-anak pergi ke sekolah, khususnya di kawasan pedalaman. Kemudian minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Bahkan banyak sekali anak di Indonesia yang masih kesulitan untuk belajar karena kurangnya fasilitas dari pemerintah seperti bangunan sekolah yang sudah mulai mengalami kerusakan. Tidak hanya di daerah terpencil saja yang mengalami problem hingga saat ini. Hampir semua wilayah yang ada di Indonesia masih merasakan pendidikan yang jauh dari tujuan hidup bangsa Indonesia. Seperti setiap pergantian Menteri Pendidikan, maka berganti pula kurikulum pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan sulitnya tujuan pendidikan itu untuk tercapai. Di balik fenomena pendidikan, melalui pendekatan sosiologi ini terdapat pengaruh positif dan negatif. Berikut ini pengaruh negatif dari fenomena pendidikan yang ada seperti saat sekarang ini. Contohnya, adanya penerapan belajar dari rumah atau WFH yang berakibat seorang anak bisa terancam putus sekolah, penurunan capaian hasil belajar, dan kurangnya bersosialisasi. Sedangkan dampak positifnya ialah anak memiliki banyak waktu bersama keluarga, serta menjadikan seorang anak lebih peka terhadap sebuah perubahan. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana sih cara agar pendidikan kita di masa pandemik seperti sekarang ini bisa menjadi lebih baik? Sebenarnya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini sudah sangat baik. Hanya saja, realisasinya yang masih kurang terlihat. Mengapa bisa demikian? Karena di masa pandemi seperti ini, anak-anak dituntut untuk belajar dari rumah, tetapi langkah ini dianggap kurang tepat karena nyatanya masih banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang kesulitan untuk belajar melalui daring. Bahkan masih saja kesulitan dalam kuota serta sinyal internet. Harapannya agar pemerintah kita segera berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas sebagai penunjang berlangsungnya proses belajar mengajar dari jarak jauh ini.